Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Merlin Cetwalaka, biasa dipanggil Eka. Saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang telah diberikan oleh kelompok 4, paradigma keperawatan menurut Lydia Hall, dengan teorinya yaitu Care, Cure, and Cure. Di sini ada 4 aspek menurut Lydia Hall, mencakup yang pertama manusia, yaitu individu yang berusia 16 tahun atau lebih tua yang melewati tahap akut dari penyakit jangka panjang adalah fokus asuhan keperawatan dalam pekerjaan hal. Yang kedua, sehat sakit. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai keadaan dengan kesadaran diri dan kesadaran pilihan perilaku yang optimal bagi individu. Yang ketiga, lingkungan. Konsep masyarakat atau lingkungan yang dibahas dengan kaitannya dengan individu. Hal dikreditkan dengan mengembangkan konsep lab pusat, karena beliau berasumsi lingkungan rumah sakit selama pengobatan penyakit akut menciptakan pengalaman fisiologis sulit bagi individu yang sakit. Lab pusat berfokus pada lingkungan yang kondusif untuk pengembangan diri dalam kondisi seperti sekarang ini. Yang keempat, keperawatan. Keperawatan dapat diidentifikasi sebagai partisipasi dalam aspek perawatan, yaitu perawatan inti dan penyembuhan pasien. Lydia Hall melakukan motivasi pada pasiennya, yaitu yang pertama, penilaian, yaitu mengenai pengumpulan data yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi pasien. Yang kedua, diagnosa, yaitu perawat mengamati penyakit pasien sehingga dapat mengetahui penyakit pasien tersebut. Yang ketiga, perencanaan, membantu pasien menjadi lebih mengerti dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, implementasi, perawat memberikan pelayanan kesehatan secara nyata dan membantu pasien. Yang kelima, evaluasi, penilaian mengenai kemajuan kondisi pasien dengan kesehatan pasien. Makna teori Lydia Hall yaitu ada 3 teori yang ada di lingkungan keperawatan. Yang pertama, lingkaran kepedulian atau care. Yang kedua, lingkungan inti atau core. Dan yang ketiga, lingkungan keperawatan yaitu cure. Kelebihan yaitu yang pertama, sebagai acuan untuk menjalankan tugas keperawatan. Yang kedua, berguna bagi kesembuhan pasien. Yang ketiga, teori ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, berguna bagi kesembuhan pasien. Yang ketiga, teori ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang berikutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak semua kalangan usia pasien menjadi sasaran dari teori ini, karena sasaran utamanya dari teori ini adalah pasien dewasa. Yang kedua, tidak semua perawat dapat menjalankan ketiga lingkaran keperawatan tersebut. Yang terakhir adalah manfaat dari teori Hall, yaitu teori Hall mengembangkan ide-ide tertentu mengenai penanganan perawat sedang diberikan oleh sifat keperawatan profesional. Mungkin ini saja yang dapat saya rangkum. Sekian dan terima kasih.